topik kita kali ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana kemudian kita yang berbeda kemudian bisa menerima perbedaan tersebut. Kita tahu saudara-saudara hakikat bahwa tidak ada satupun manusia yang sama. Bahkan saudara-saudara hari ini untuk mencari jejak identitas, kemudian orang menggunakan sains dengan meneliti sidik jari, DNA untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Tapi seringkali yang kita sampaikan, yang kita tahu bersama bahwa pembeda ekstrim manusia satu dengan manusia yang lain itu adalah dari pikiran dan perasaannya, atau seringkali disebut sebagai jiwa manusia lah yang menjadi pembeda ekstrim dari manusia satu dengan manusia yang lain. Namun kemudian saudara-saudara sekalian, terus bagaimana persatuan itu kemudian kita bisa dapati atau bisa kita terima, tetapi kemudian kita berbeda? Bagaimana cara kemudian kita bisa menerima perbedaan? Yang pasti kita tahu hakikat kita adalah berbeda satu dengan yang lain. Maka untuk itu saudara-saudara, mungkin kita perlu mengetahui sedikit tentang filosofi mengapa kita disebut sebagai ciptaan Tuhan yang sama, dan kemudian kita juga disebut sebagai manusia itu adalah bersaudara karena sesama ciptaan Tuhan. Apakah hanya karena ciptaan dan kemudian kita ini bersaudara? Tidak seperti itu. Mari kita coba cek tentang asbabun nusul dari datangnya kehidupan pada manusia. Di kitab-kitab manapun saudara-saudara sekalian, apakah itu kitab suci atau cerita-cerita hikayat saudara-saudara, seringkali kemudian diawali dengan cerita tentang hadirnya kehidupan. Salah satu momentum yang kemudian menandai datangnya kehidupan pada manusia itu diceritakan bahwa ketika Tuhan sebagai pencipta meniupkan rohnya, ruh itulah yang kemudian saudara-saudara mendatangkan kehidupan pada Adam. Saudara tahu bahwa dalam versi kedokteran dikatakan bahwa kehidupan itu ditandai dengan yang disebut dengan vital sign. Vital sign itu adalah ketika manusia bernapas secara spontan, dan kemudian darah berjalan, jantung berdenyut, dan begitu juga refleks saraf bekerja. Itu disebut vital sign yang dikendalikan oleh energi yang besar. Jadi saudara-saudara, ketika ruh ditiupkan oleh Tuhan, datanglah kehidupan. Bekerjalah kemudian yang disebut dengan tanda-tanda kehidupan. Maka ternyata saudara-saudara sekalian, itulah yang kemudian pada saat ini kita mengenal bahwa kehidupan manusia itu dikendalikan secara mandiri dengan kekuatan energi yang hadir ketika ketika Tuhan meniupkan rohnya kepada manusia. Dalam pengertiannya saudara-saudara sekalian bahwa roh itulah yang kemudian mendatangkan kehidupan. Roh itulah yang kemudian bekerja secara energis mengaktifkan vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Maka sebenarnya kehidupan itu datang karena roh Tuhan. Karena energi yang kemudian Tuhan berikan, yang Tuhan hadirkan, kemudian datanglah kehidupan pada Adam. Nah, roh itu adalah roh yang sama. Roh itu adalah roh yang sejenis. Roh itu datang dari sumber yang sama. Apa itu? Roh Tuhan. Ketika roh Tuhan datang, kehidupan datang. Si A hidup karena hadirnya roh Tuhan. Si B hidup karena hadirnya roh Tuhan. Roh yang sama. Artinya saudara-saudara sekalian, kita ini datang, kita ini hadir dalam kehidupan karena hadirnya roh yang sama, yaitu roh Tuhan. Maka disitulah sebenarnya filosofi tentang kehidupan, bahwa kita semua bersaudara karena kita semua ciptaan Tuhan, karena kehidupan itu datang dan hadir karena roh Tuhan datang dan menghadirkan kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kehidupan hadir, kemudian datanglah cara berpikir,
cara berperasaan, cara bermemori atau yang disebut dengan jiwa manusia. Ada perbedaan di sana, saudara-saudara. Yang satu, Roh Tuhan itu menghadirkan kehidupan, jiwa manusia itu adalah kontrol atau alat interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Nah, hakikatnya pada jiwa manusia inilah yang menjadi pembeda manusia satu dengan manusia yang lain. Secara filosofi, saudara-saudara, untuk bisa menerima perbedaan, maka kita tidak bisa berinteraksi hal yang berbeda. Ketika perbedaan dipaksakan untuk dipersatukan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Yang terjadi adalah pergesekan. Bahkan perang, saling membunuh satu dengan yang lain, itu terjadi karena perbedaan. Perbedaan berpikir manusia, berperasaan manusia, bermemori manusia, dan berkehendak pada manusia. Itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kemudian dari perbedaan ini, kemudian kita bisa menerima, kemudian kita bisa dipersatukan. Sebagaimana yang sering kita bahas, saudara-saudara sekalian, bahwa sifat-sifat Tuhan, yang juga adalah pikiran dan perasaan Tuhan, yang disebut sebagai Roh Tuhan itu, dialah yang kemudian bekerja pada pikiran dan perasaan manusia. Mengapa manusia menjadi dewasa? Mengapa manusia jiwanya bertumbuh dan berkembang? Asbabun nusul perkembangan jiwa manusia itu berasal dari satu sumber, yaitu Roh Tuhan yang bekerja secara menghadirkan sifat-sifatnya. Dua, cara kerja Roh Tuhan ketika menghadirkan kehidupan. Yaitu pertama, dia bersumber, menjadi sumber kehidupan. Kemudian yang kedua, Tuhan inilah, atau yang disebut dengan sifat-sifat Tuhan inilah, atau yang disebut dengan Asmaul Husna, atau yang disebut dengan Roh Tuhan inilah, yang kemudian bekerja setiap saat, di-feeding pada pikiran dan perasaan manusia, untuk kemudian mendewasakan pikiran dan perasaan manusia. Nah, ketika pikiran dan perasaan manusia dewasa, karena di-feeding, di-treatment oleh pikiran dan perasaan Tuhan, maka kemudian kedewasaan inilah yang disebut pikiran dan perasaan yang segar. Pikiran dan perasaan yang segar ini kemudian bisa menerima perbedaan. Bagaimana cara kemudian kita bisa membuat jiwa manusia atau pikiran dan perasaan kita itu kemudian disegarkan? Salah satu kunci untuk menyegarkan jiwa manusia versi psikologi, saudara-saudara, hanya satu cara, yaitu berhubungan erat dengan Tuhan. Bahwa ketika kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian, yang terjadi adalah feeding pikiran dan perasaan Tuhan pada jiwa manusia akan membanjiri dan kemudian menyegarkan dan memoderasi pikiran dan perasaan manusia. Itulah kunci. Kemudian manusia bisa menerima perbedaan. Menerima perbedaan artinya kita memiliki kedewasaan jiwa. Kedewasaan jiwa atau jiwa yang segar hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita dapatkan ketika kita menghubungkan jiwa kita dengan Tuhan setiap waktu. Dan itulah kemudian kita bisa menerima perbedaan. Demikian.